Allah ingin meninggikan derajat kita. Sebab itu nak dilulusuk tahu nak rekor diuji. Ya kau itu nak kata-kata lulusuk kau ninja. Pak menengah dia kagak ujian, itu tuh gak lulusuk. Nah, yang namanya kalau Allah Taala, ya ada menutup perdi atakku yang kau cabut anak nyawa anak. Dia tidak pernah bergemi ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Meskipun engkau cabut nyawanya anaknya, masih selalu muncul salat berjamaah di masjid, berzikir, berdoa kepadamu ya Allah. Apa kata Allah? Bangun baitan fil jannah. Bangun nangi bola di surga. Semuanya nak tajan kurung. Ya memang matu. Ya itu nak hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bapak Ibu sekalian. Angka matu tomak wacek dek bawang amalah na dilino. Tapi jangan sabarin karena engkau yang roda sabarak yang anak-anak ya. Di waktu dicabut nyawana oleh di malaikat ina sabar yang nasapuru Allah oleh kumana jadi Allah Taala tanah-tanah na memang hal peman lisu. Ya nama itu ya. Bahkan kampar malaikat mana kamu tarik nasa mutarik itu mutarik jadi lapasan. Apa kata sang bayi? Saya tidak akan pernah melepaskan tangan kedua orang tua saya sebelum dia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Akhirnya Allah memasukkan dia ke dalam surga kedua orang tua. Itu kan doanya Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sahibul baik, sahibul hajat, sahibul musibah, adinda teman-teman kita Pak Haji Tanjil beserta dengan adinda Firdaus dan keluarga, teman-teman lebihku, sesama lebihku, para jemaah takziah yang insya Allah senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih berkenan mempertemukan kita di tempat ini. Tentu tidak lain niat kita hanya betul-betul untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran kita di sini, tujuan kita yang pertama adalah menjalin silaturahim antara kita dengan keluarga sahabat muslimah. Yang kedua, tentu tujuan kita adalah saling mendoakan semoga senantiasa kita dalam bimbingan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga insya Allah pada akhirnya kita juga akan sama seperti anak-anak kita yang telah mendahului kita, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita berharap kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu, teman-teman lebihku, saudara lebihku, hadirin hadirat jamaah takziah yang insya Allah dijaga nasib Allah. Setengah-tengah ini ulpataulih ia kamu patuh itu mesti dialami, dirasakan nih alo siwa-siwa. Menurut Sidi pasti dirasakan nih biasanya beri susah, tapi sebaliknya dibalik daripada kesusahan itu akan ada kemudahan. Al-us wal yus wa inna ma'al usri yusra, pasti dirasakan nih asal mungkin. Ini hadirin yang dimuliakan. Tapi kadang-kadang ini ya membawa si mata lumona dengar apa namanya susahnya dengar lu mujarah. Kadang-kadang tanpuluh kita melulu ya si Tommy kita susah banget susah dengar iya ikut ke PDC Allah Ta'ala kadang-kadang ya lebih menyamin dengar ya lu papi susah papi jana dibanding daripada papi nyaman. Ya dah tu pas sebarang tak dapat ngabar aja.
Betul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di pameran aja Nabi kita di serenaka. Iya. Ternyata roh di serenaka lebih megi makunda dibanding daripada urani. Aku tanya Nabi kita malaikat Jibril bagi Nabi yang makundai di serenaka dibanding urani. Kadai malaikat Jibril hunna yakfurna al-asr. Mega makundai. Iya. Asira pulona asira papi di Cina lakin lalu realina. Cek di bawah papijana, cek di bawah kekurangan. Lalu banyak kekurangannya semata ini ngerang. Ini. Padahal di saat kita dalam keadaan ya diberi kemudahan oleh Allah, mesti kita harus siap untuk menghadapi kesusahan itu. Panguluk ta'an li karamallahu wajah. Nari kuloi matimro, nanawai ya perjalanan jalan atas sededa, ada susah diwerengi oleh di Allah Ta'ala. Teri. Mahagi na terri, ditanya panglutaan, mahagi na terri na rekuha kimatin di gaga susah terus tulang nita susah. Aga na sa panglutaan, ikaw di gaga susah na wiri nga pangalataan, berarti mabili na sa pakinom. Tapi kung nawiri na susah, insya Allah manyama macam itu pakinom. Wa inna ma'al usri yusra. Ini teman-teman lebihku sila suruh para tidur terpadu. Kemudian yang kedua, ilmu Allah Ta'ala. Ya ini rupa tawin na wiriki. Iya, agak senang atau tungan angka nang kesewa atau angka banyak makinin nawa, angka tu nang kesewa atau susah. Ya rega masalah ini nawa. Sedih dan gembira ini asru wal husna ini pasti berpasangan teman-teman lebih kan itu. Makanya itu malah Ta'ala na pancaji we rupatai. Ya ruka butungna fleksibel, ada seka fleksibel. Elastis, melemah. Dia nama tujuh. Iya. Sebab mage ia memang rupa tae tergantung oleh kondisi natita. Ya kau menyambang itu nadinge tentu ya teman-teman lebihku menyamanya teh magasan rodo si mata cak beru ki. Tapi di saat yang apa namanya ketika kita dalam keadaan masalah ini nawa masusah itu tegang kita punya muka. Dan ingin Allah Ta'ala na pancaji matojo yewe kabutuna rupatai yang rota ia bangitai magana kira-kira nari penangkan natuju ki susah tiba-tiba natuju ki nya agak sana ya nya makini nawa kalau berubah masusah sehingga masusah itu tudita sebaliknya juga seperti itu teman-teman itulah hikmahnya. Makanya itu teman-teman Nabi itu selalu Nabi yang hadir di saat kita dalam keadaan gembira mesti kita harus siap juga menghadapi kesusahan atau sareni nawa kesedihan ya pada-padanya itu apa. Yang ketiga, pasti yang karena kesewatu narik kuma magasana. Nah, berarti kesehatan Allah Ta'ala ada saatnya kita pasti sakit. Iya. Jadi saat kita dalam keadaan sehat, tidak mesti harus maka dalam tutuki sehat. Iya. Ada saatnya Allah Ta'ala berkilas. Nah, sebab benengnya angka atau diwere kesehatan tutu, nyamat tutu, iya. Menyamat kini tutu, malam tutu. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Bisa-bisa muncul istidrat. Ada istidrat. Istidrat itu teman-teman lebih sila suruh lebih ke hadirnya. Reku angka tau diita. Iya. Pakai siana dewe gatto diita. Jangan mau diruntuh lo ke di masjid. Mabere jama tapi luar biasa pakai liman. Menyamu mani diita. Hati-hati. Sementara beli bolana si paturut pusat pakai siapa oleh Allah Ta'ala. Iya. Tapi di sisi lain ya rodo balancana sila ada pasila pisah. Boleh jadi teman-teman lebihku benengnya diwerengi pakainya apa di Allah Ta'ala kira-kira jarang dicumpan masjid. Ini istidrak bahaya. Jadi pada nak kena kafe di Allah Ta'ala hati-hati. Jangan sampai pakai agak sana dan kena kafe di Allah Ta'ala melalui lasa melalui susah. Wadi jadi nasabat atau membela di Allah Ta'ala. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, yang ke 7 dengan 8 ya roh agak sana Allah Ta'ala ilalanda yewe atau tunggal lino ta'e angka nawereki waktu agak sana itu ninya amatingan saat kita hidup itu pasti siap untuk mati teman-teman lebih dunia ini sangat indah hanya dalam hadis itu disebutkan bahwa dunia ini sangat indah, makanya itu kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah, agar ada khalifah pasele, bukan hanya penggantinya Allah. Apa artinya teman-teman itu sudah suruh melakukan kehadir? Kenapa pasele di pasele Allah Ta'ala, tapi kita ini menjadi pengganti generasi.
Ya otomatis tak macucuai. Harusnya ini nama lolo kan begitu rumusnya kita. Iya. Ya otomatis tak mati. Ini tosi itu selai. Tapi rumus tak ini aku tapi rumusnya pengalah Allah beda teman-teman lebih ke hadir. Rumus takdir Allah itu berbeda dengan kita punya rumus. Iya. Karena terkadang ada kemauan kita berbeda dengan kemauan Allah. Kenapa? Karena Allah melihat ada hikmah yang ada di balik daripada itu, sehingga teman-teman lebihku sudah lebihku yang hadir. Iya. Kadang-kadang angka dupuelo dia nupuelo pengalah Taala. Yang itu janji loh pengalah Taala. Iya. Umpama seharusnya ya. Ini anak kita Vanessa Gania Firdaus. Kan harusnya aliana macam di pasile. Lo di teman-teman. Tapi kok lebih dia dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding daripada orang tuanya. Karena rumusnya Allah taala beda si bawa ini. Ini. Itulah sebabnya kenapa ada beberapa hikmah di saat seorang anak itu lebih dahulu dicabut nyawanya oleh Allah dibanding daripada orang tua. Apa hikmahnya itu Bapak Ibu sekalian? Iya. Yang pertama hikmahnya tentu dipahami maka deh. Ya roh amate ngenge, dia pilih mere. Dia mesti harus berdasarkan nomor urut. Iya. Dia pilih mere, dia pilih umur, dia pilih agak sana nomor urut. Maka dah, ya mati sesuai nomor urut. Agak sana huruf aja lo pamulana sana. Baca huruf B, oh deh. Nggak begitu teman-teman lebih. Ya mati Jawa ya sesuai. Jalo mau cuci, baca pirodo agak sana pak. Dapin. Iya. Tidak, rumus Allah tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Makanya itu narek kona tak diolong Allah Ta'ala na cabu ia rodo anak tak nyawana dibanding daripada ini itu saya di paparingara maka dia biasanya aja lah dia pilih mere. Mesti kita harus siap. Pak Ben yang pilih mere pasti siap ki. Makanya Allah Ta'ala narasiakan. Coba saya utana ki Pak. Kira-kira Ben yang Allah Ta'ala nautusu imatu malaikat Jibril malaikat Israel waktu melota matimro tiba-tiba lokin ke biciki kada bahaja nak ku abdu boy kita aja ya lo nak tu lo ke jemputku pasti siap gitu pasti siap gitu atau maka dah sengadi atau maka dia tu mulai Allah per Idul Adha pasti siap gitu ya tapi pengarah kami merasakan untuk apa? Untuk supaya kita siap terus tidak pernah tidak siap karena teman-teman lebih yang hadir silaturahmi lebih yang hadir iya dia kagak tuh dia nami tahu mati nih tahu mana mati mati tapi orang matinya di tahun dia tuh dia tetap mati iya makanya dia tuh perlu ditahu dia matinya hanya masalahnya siapkah kita hari ini atau tidak nah siap orang yang senantiasa siap untuk menghadapi kematian adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pesan Nabi kita, pesan sahabat Rasulullah, pesan ulama kita. Jangan pernah tidak dekat dengan Allah, takwa kepada Allah. Ini Bapak Ibu sekalian. Iya. Orang yang dekat dengan Allah justru merindukan kematian itu. Karena kematian pada hakikatnya kita itu terlepas dari cobaan-cobaan atau kesusahan dunia ini sesungguhnya seandainya kita pahami Bapak Ibu sekalian luar biasa. Apa artinya dunia itu bisa berarti kadang berarti dekat, kadang berarti jauh. Dia berarti jauh di saat kita memuji dunia jauh dari Allah, tapi di saat kita tidak tertarik kepada dunia itu artinya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak tertarik kepada dunia itu artinya dekat dengan Allah. Apa yang menjauhkan Nabi Adam dari Allah? Dia kan tertarik kepada dunia. Dunia itu siapa? Ada makanan kan, pohon itu, buah undi itu kan dunia Bapak Ibu sekalian. Makanya itu dalam beberapa kitab-kitab yang kita bahas di pondok pesantren, dunia itu dibaratkan pohon. Orang yang tertarik kepada dunia berarti jauh dari Allah. Seperti kita jamaah dulu itu di Masjid Sentral dengan Masjid Boto ini ada kan kajian kita itu wudu tarekat, wudu hakikat, wudu syariat. Kenapa muka ini dicuci? Ya, karena ada dosa lahirianya. Kenapa di saat kita mencuci muka ada mata hati yang mesti kita harus cuci? Apa dosanya mata hati? Terlalu cinta kepada dunia. Ini Bapak Ibu sekalian. Orang yang terlalu cinta kepada dunia inilah menghalangi kekhusyuan kita untuk senantiasa dekat dengan Allah di saat kita beribadah.
Jangankan mata hati yang mesti kita cuci, ada mata batin yang mesti kita cuci. Semua apa yang kita lihat ini Bapak Ibu sekalian, itu sesungguhnya adalah penampilan asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Wa aina ma tuwallu fathamma wajhuhu. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Makanya kita diharapkan untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakrifat kepada diri, bermakrifat kepada segala sesuatu. Karena tidak ada yang ditampilkan Allah kecuali hanya penampilan asma-asma Allah, sifat-sifat Allah. Kami kemarin ini, saya mohon maaf tuh, harusnya masih istirahat sebetulnya ya. Tapi karena sudah diiyakan ya, kita dari Jakarta keliling Jawa ya, kita dipesankan fasiru fil ardh, jalanlah di dan nak ketemu Allah Ta'ala jokka ko desa nalino tapi fasiru fil ardh, jokka ko nilalong nalino beda kan, jokka ko desa nalino, jokka ko nilalong nalino beda. Dan nak ketemu Allah Ta'ala fasiru alal ardh, fasiru fil ardh. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Iya, kita berjalan itu untuk melihat penampilan wajah-wajah yang ditampil, wajah-wajah Allah Subhanahu wa taala melalui sifat dan asma-asma dan perbuatannya. Ketika melihat sesuatu, siapa sesungguhnya yang kita lihat? Ada nama Allah di situ. Fa inna ma tuwallu fathamma wajhuhu. Jadi saya kembali Bapak Ibu sekalian. Ya. Kematian ini adalah musibah. Musibah apa yang mati ini? Tapi nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya roh amat dengan musibah lopo, tapi yang kamu pernah coroko musibah dibanding daripada kematian. Apa itu? Musibah yang paling besar itu ketika kita lalai dengan kematian itu dan lalai untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Ini Bapak Ibu. Coba kita tanya diri kita. Tanyain saya ya tak? Siapa ini modal di masa ini? Siapa ini mau tak? Siapa ini mau tak? Syukur-syukur na rezeki pengalang ta'ala hidayah apa tiruan minum ridek na kena cabut nyawa tak malaikat Israel. Syukur-syukur. Sedangkan lagi makaleng sepi belum tentu teman-teman lebih ku na rezeki hidayah di pacakuran na. Apalagi na rekodet mana teman keresok. Ini hadir yang dimuliakan Allah. Iya. Jadi itu hikmahnya kenapa Allah ya mencabut nyawa anak kita dibanding daripada orang tuanya, supaya kita diingatkan bahwa kematian itu tidak memilih umur. Iya. Yang kedua, mati Allah Ta'ala nafat diomel na redup nyawa nabi jata dibanding daripada itu. Nasabah magi nabuji pengalata Allah cinta kepada kita. Orang yang musibah itu kadang-kadang bisa menjadi nikmat, tapi sebaliknya nikmat itu bisa menjadi musibah. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Yang mana dia tadi ini? Tu sisa sampaja sunnah tahajud, tu sisa sampaja sunnah doa. Yang mana tu sisa sampaja sunnah syuruk itu nanti setelah kita ditimpa musibah. Itu bukan musibah Pak, itu nikmat. Tapi sekali ini Allah Ta'ala nawiriki papedale menjaga kesehatan, akan tetapi dia lupa mak berjamaah, dia lupa ini masuk pada sunnah tahajud, dia lupa masih kiri, dia lupa istighfar, dia lupa magasana masih dekat. Itu ternyata penyama itu musibah itu Bapak Ibu sekalian. Itu hati-hati Pak. Kadang ada orang salah melihat, oh ini papenya mana Allah Ta'ala, tapi papenya mana Allah Ta'ala dia syukur lagi. Mestinya si mati nawiriki Allah Ta'ala papenya semakin mencari ke Allah Ta'ala. Ini Bapak Ibu sekalian. Makanya itu kenapa Allah menimpakan musibah kepada kita? Dia terlalu cinta kepada kita, rindu dengan kita, terlalu jauh kita dengan terlengahnya dunia. Allah mencabut dari sebahagian anggota keluarga kita atau harta kita. Iya. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, nareku angkat dan dari seseta, angkat itu paselena tapi wujudnya lain. Mungkin gantiannya adalah cinta kepada Allah. Iya, dekat dengan Allah. Bukan wujud lain, bukan wujud itu sendiri, tapi wujud lain, nikmat itu Pak. Jadi jamu tu masa rini naro tu narekong kenalaga ako Allah Ta'ala mo dari ini. Wadi jahaji ang kapapasilena, tapi lain itapa na. Ini Bapak Ibu sekalian, lain itapa. Ya Allah,
Dulu waktu saya sehat, saya jarang muncul salat berjamaah di masjid. Dulu waktu saya masih banyak harta, jarang saya bersedekah. Dulu waktu saya masih dalam keadaan kuat-kuatnya, tidak pernah bangun sholat tahajud, tidak pernah zikir panjang setelah sholat. Tapi saat ini ya Allah, Engkau timpakan musibah kepadaku, sungguh dekat denganmu ya Allah. Ya Allah, kalau perlu jangan Engkau cabut penyakit ini, kalau perlu jangan Engkau cabut kesusahan ini, karena kesusahan ini yang justru mendekatkan aku denganmu ya Allah. Nikmat sekali ini ya Allah. Semuanya sudah tidak ada, semuanya sudah saya tinggalkan. Dunia itu saya sudah tinggalkan. Sekarang aku lebih dekat dengan Allah. Nikmat indra silapo dan kemahan. Coba Bapak Ibu sekalian, jangan lupa mana cicilan, jangan lupa mana indra, jangan lupa mana orang mendetai. Itu kan dunia. Kita dekat dengan Allah, semakin nikmat hadirin yang dimuliakan. Ya Allah, inilah yang saya rindukan. Ternyata mati itu, dekat dengan Allah itu nikmat Bapak Ibu sekalian. Kalau orang yang paham dengan hakikat kematian, justru dia rindukan kematian itu. Kenapa? Dunia ini yang memenjarakan kita Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu, apakah tidak boleh kita mencari dunia? Bukan tidak boleh. Karena Anda kan orangnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tapi jangan hanya di dunianya saja, mesti harus fil akhirati hasanah. Orang yang senantiasa di dunia dekat dengan Allah Bapak Ibu sekalian, insya Allah akan terjaga hartanya, terjaga jabatannya, terjaga anak-anaknya. Itu yang disebut dengan suka bermi'raj. Mi'raj itu ketika Nabi bermi'raj kepada Allah, kan datang kepada Allah, dekat dengan Allah, mi'raj kepada Allah. Alladzi barakna haulahu. Inilah maknanya ketika kita kunut di pagi hari, Allahumma hadina fiman hadait wa afin, ada di situ wa barik lana fima atai. Allah berikan rezeki itu menjadi berkah, jabatan menjadi berkah, anak-anak jadi berkah, kemudian keluarga jadi berkah. Kenapa? Senantiasa bermi'raj. Dan itu Pak, seandainya kita paham hakikat daripada kunut itu, kita tidak akan pernah kunut, pasti selalu akan kunut. Kenapa? Luar biasa maknanya itu Pak. Jadi orang yang senantiasa dekat dengan Allah, mi'raj dengan Allah, dekat dengan Allah melalui ibadahnya lillahi ta'ala, insya Allah alladzi barakna haulahu, akan senantiasa dipelihara keberkahannya, keberkahan hartanya, keluarganya, jabatannya, hidupnya, umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Syukur Bapak Ibu sekalian. Kalaupun tidak, ya cukup wa fil akhirati hasanah. Karena kehidupan dunia ini kan tidak lama. Itulah sebabnya saya tadi katakan dunia ini artinya adna. Saat katanya kan adna. Itu dalam surah An-Najm. Ya, fakana qala qausaini aw adna. Itu seakar kata dengan dunia. Apa itu dunia? Dekat. Mencari. Ini. Makanya kalau kita berjalan kepada Allah, hati-hati, jangan sekali-kali jatuh. Kalau orang sudah mulai suruh taraki ke atas, jangan coba-coba. Ya. Kenapa? Yudabbirul amra minas samai ila tsumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'udun. Allah yang mengatur urusan dari langit turun ke bumi, kita akan kembali naik ke atas. Ya, itu kembali kepada Allah kan? Kembali kepada Allah. Hitungannya berapa Pak? Perjalanan satu hari menuju Allah sama dengan perhitungan 1000 tahun ya di dunia Pak. Makanya kalau sudah mulai kita rajin sholat, sudah mulai berkenalan dengan sholat berjamaah, sudah mulai berkenalan dengan puasa-puasa sunnah, sudah mulai berkenalan dengan zikir-zikir itu, sudah mulai berkenalan dengan sholat sunnah tahajud, jangan coba-coba tinggalkan. Kenapa? Sekali ditinggalkan itu naik kembali itu susah Pak, kecanduan kita ya. Makanya itu orang yang sudah istiqamah Bapak Ibu sekalian. Apa itu istiqamah? Ihdinas siratal mustaqim. Dalam keadaan apapun itu, baik dia diuji, dicoba, baik dia dalam keadaan sakit atau tidak, dia akan tetap selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah menjadikan alasan hanya dengan influencer tidak mau datang ke masjid. Dia tidak pernah menjadikan alasan hanya dengan sekadar mau ada senang mau reward dek mana kalau mau untuk masuk aja sunat tahajud. Mau pergi bau nah, deh sini kalau mau berjamaah padahal nali mau masjid kalau mau kesana. Bapak Ibu sekalian. Itulah sebabnya Allah selalu menguji kita. Iya. Tapi yakin dan percaya pada lidah saya, siapa yang lulus dengan ujian berarti akan dinaikkan derajatnya. Makanya ini Pak, kenapa Allah mencabut nyawanya anak kita lalu karena dia ingin menaikkan derajat kita.
Angka tahu kurang ada malah. Kurang malah. Iya. Tapi ternyata teman-teman lebih ada hadis kan di situ disebutkan dalam Riyadhus Shalihin itu disebutkan. Iya. Ketika Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikatku, apakah betul engkau mencabut nyawanya si anaknya si fulan ini? Bukan berarti Allah bertanya karena dia tidak tahu. Nah, semua Allah Ta'ala hanya melok pada pancani pelajaran ibrah ujian. Iya. Ada. Makanya malaikat iya. Saya cabut. Ada nasi rodo ngelakar. Ada muruntuk ya rodo. Ya rodo teman-teman anak itu nak purun cabut. Aku dapati dia ya Allah. Ketika engkau mencabut nyawanya anaknya, dia tetap memujimu ya Allah. Dia tetap berzikir kepadamu ya Allah. Dia tetap senantiasa beristighfar, bahkan dia mengembalikan segalanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini bawa nasib oleh begini pengalaman. Apalagi tanda ini saliwan ini. Ya kita saja ini dari Allah. Inna lillahi. Apalagi yang lain. Makanya itu kan hakikat kepemilikan kita itu hanya tiga, Pak. Nah, peserta jadi dipakai makhluk. Hanya itu. Belum tentu matu 10 menit mengolah belum tentu itu milik kita. Kalau itu mengatakan cabut, apa yang kita hirup saat itu hanya itu milik kita hari ini saat ini, Pak. Ya. Pakaian kita, apa yang kita pakai saat ini belum tentu yang ada di rumah kita itu milik kita, belum tentu. Ya pakai makhluk. Ya. Orang parata itu milik itu dipakai masih dekat. Yang tidak itu belum tentu mati ke mati ke di bang nanti keinginan ada mungkin apa pakai minum macam jalan ya nggak pakai apa itu ya banyak sedekah Andre tak itu beda ya dari Andre mati belum tentu mati yang ada di rumah kita itu iya. Allah ingin meninggikan derajat kita. Sebaya itu nak dilulus tapi dari kubur diuji. Ya kamu itu nak kata-kata lulus kamu ujian. Pak beneng ada gak ujian, itu tuh gak lulus. Nah, ya nama kata Allah Ta'ala, ya ada menutup kode atak yang keucapu anak nyawa anak. Dia tidak pernah bergeming ya Allah. Dinasirata mustaqim. Meskipun engkau cabut nyawanya anaknya, masih selalu muncul salat berjamaah di masjid, berzikir, berdoa kepadamu ya Allah. Apa kata Allah? Bangun baitan fil jannah. Bangunan bola di surga. Surga nak ketajan itu roh. Ya mana matu? Ya itu nak hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad Bapak Ibu sekalian. Angka matu tu matu cek dek bawang amala na dilino, tapi jangan sabarin karena angka yang orang sabarakian anak-anak ya. Ini waktu dicabutan nyawana oleh malaikat ina sabar kiannya nasa puro Allah oleh kumana gidi Allah Ta'ala tanah-tanah na memang hal itu maliso ya na matu Pak jadi dia itu yang mana tu ya mati anak na manca gimana nih anak na matu penolong di akhirat enggak itu menjadi panggil di lima kena kana magabang ringaran di Allah Ta'ala bahkan abun-abun dari Allah Ta'ala waktu mana kabalaman aku anak lokasi di mapak-mapak ini kalau mata Allah Ta'ala ini Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau itu kita pasrahkan segalanya kepada Allah, insya Allah matur Rasul Mundri, ya. Bahkan tampar mereka, mana kamu tarik, nasang tarik, itu mau tarik, jadi lapasani. Apa kata sang bayi? Saya tidak akan pernah melepaskan tangan kedua orang tua saya sebelum dia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Akhirnya Allah memasukkan dia ke dalam surga kedua orang tua. Itu kan doanya Nabi. Tuhan kau bersabarakan ya anak-anak. Lebih dulu di dia lagi melata. Dia lu banget dengan kita. Itu ke sahabat. Mati malu ke sana. Pernah nyerang sih orang ada saya tak apa aja. Langsung cawa-cawa. Langsung cawa-cawa. Ternyata oleh papinya menus melata di mana. Nah, mungkin hanya itu Pak ya. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, terutama pada diri saya pribadi. Saya tidak berarti apa yang saya sampaikan ini Pak, belum tentu saya bisa ya lakukan semua. Saya hanya berpasrah kepada Allah, memohon senantiasa apa yang senantiasa saya ucapkan bisa saya ya laksanakan juga. Karena yang namanya manusia kan ada hatinya. Hati itu berbolak balik. Itulah sebabnya kita selalu yang muqallibal qulub
tsabbit qulubana ala dinik. Angka kedua, kondisi masuk salat di pengajar itu di saat dalam keadaan kesusah, masuk salat itu terima pengajar. Yang kedua, di saat dalam keadaan gembira sekali. Kan itu buat timpar di cara berjalan malampai ceramah. Pak deh itu namanya kalau paling ngaget. Dia namanya kalau paling kali ngaget. Mati itu pas kita pikir wah kan ini untuk pun. Aku sudah agak aku. Bisa ada seperti itu tidak. Dia letakkan mau cocok cuma siap perkawinan itu. Paling lama 10 menit 5 menit. Karena memang di saat-saat seperti itu susah menerima nasihat. Di saat keadaan susah itu juga kita susah menerima nasihat. Bapak sekalian, kita semuanya ini dalam keadaan bersedih. Ya, terlalu panjang juga. Ya, kadang-kadang kita gelisah. Semoga dengan yang hanya sedikit ini Bapak Ibu sekalian bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Bahkan teman-teman lebih berdiri mancani pedoman untuk ini malam. Namun dingin janji nabi untuk tiba-tiba boleh Allah Ta'ala. Dan semakin mencari ke Allah Ta'ala, semakin mencari ke Allah Ta'ala, semakin hari semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Suluk, sir, sampai tarakki tidak akan ada yang turun kecuali dalam keadaan ketika ada yang naik. Tarakki itu naik kepada Allah, akan ada turun. Tidak ada yang akan mungkin tanazu kalau tidak ada tarakki. Tidak akan mungkin datang pertolongan Allah kecuali dalam keadaan lebih dahulu kita naik melalui Ia karena dulu baru datang istain. Itu Bapak Ibu sekalian. Semoga ini bermanfaat. Mari kita doakan Alena Andita Sida Surat Firdaus termasuk pengaji Tanje beserta dengan keluarga diberinya asabarah dari Allah Ta'ala. Namun tutoiha pakalena asabarah kena insyaallah teman-teman lebihku. Nah, dipasi bawa kita tuh dari sore mudina Allah Ta'ala. Dari lagi akan masih Allah Ta'ala. Memang teman-teman lebihku. Atau tengah ini lebih puji dari kumada punaki. Tapi masuk satu dari ko. Ya, bagi masalah. Itu ada penemuannya dipuji asal ini memang susah. Iya. Tapi mau tidak mesti kita harus jalan itu. Iya. Kalau kita kembalikan segalanya kepada Allah, insya Allah Bapak Ibu sekalian. Iya, semuanya serba pelong, enak, tenang. Wa takunu jibalu kal ibnin mahfuz. Orang yang senantiasa mengembalikan kepada Allah segala persoalannya, insya Allah persoalan yang bebannya membunuh itu akan berubah menjadi kapas yang berterbang. Wa takunu jibalu kal ibnin mahfuz. Makanya itu ketika kita diuji, ambil air wudhu, kemudian ambil sajadah, sholat, minta petunjuk dari Allah. Sajadah itu cukup menjadi bulat mengantarkan kita untuk naik bermi'raj kepada Allah, sehingga beban itu bisa menjadi pelong, menjadikan iklim mahfuz. Mari kita doakan keluarga sahibul musibah, semoga insya Allah senantiasa diberikan hidayah dan kesabaran ketabahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah niati ala kulli niatin salihah ila hadratil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi al-Fatihah. Iya. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma fi khilaf kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.